Di video ini, aku akan sharing pengalamanku menjadi CEO startup. Jadi sebelum video ini dimulai, aku pernah sharing tentang startup pertamaku sebelumnya yang udah gagal dan udah tutup sampai sekarang. Nah, untuk video itu kalian bisa dilihat di sini. Nah, oke, lanjut ya ke startup yang akan kubahas ini. Startupku ini sebenarnya dibangun startup bisnis. Startup atau bisnisku ini sebenarnya dibangun sama 3 orang, ada temanku lagi, dan dirilis tahun 2022 awal. Nah, dan mulai beroperasi itu sekitar tahun 2022 akhir. Dan nama startupku adalah Toko Event. Toko event tanpa spasi ya. Banyak orang yang bilang toko event, enggak, toko event. Toko event. Dah, pokoknya itu. Toko event tanpa spasi. Ya, dan mungkin beberapa dari kalian juga udah ada yang tahu karena akhir-akhir ini dan kemarin-kemarin juga trafficnya lumayan naik banget, parah sih. Ya, jadi Toko Event itu apa? Toko Event itu adalah platform marketplace tiketing untuk kampus dan mahasiswa. Biasanya banyak yang make itu untuk acara kampus kayak konser tahunan, terus seminar, ada webinar juga, dan masih banyak lagi sih. Sampai sekarang tim Toko Event itu udah lumayan banyak, nggak banyak banget, banyak kan anak intern atau anak magang. Tapi gimana sih awalnya Toko Event tuh bisa sampai kayak sekarang? Jadi kalau aku ceritain di awal-awal rilis itu tahun 2022 awal tuh benar-benar sulit banget nyari klien, bahkan ngedeal tuh sulit banget, parah. Kita bahkan sampai promosiin eventnya mereka nih. Mereka tuh kita chat satu-satu, benar-benar kita DM satu-satu, mau pakai Toko Event nggak, mau pakai Toko Event nggak gitu. Pokoknya mau nggak eventnya kita bantu jualin di Toko Event gitu. Sampai bahkan ada di read aja, ada yang nggak dibales. Bahkan Toko Event tuh sekarang sampai punya satu anak perusahaan ya yang udah aku tutup sebenarnya. Jadi itu namanya adalah apa ya, kayak media partner gitu loh untuk event-event tuh, media partner kayak promosiin gitu. Itu kita kerja sama itu. Jadi setiap ada event yang masuk ke sana mau promosi, mereka wajib pakai Toko Event gitu caraku dulu. Tapi mereka malah kabur gitu, mereka nggak pakai Toko Event gitu kan, kayak pokoknya sulit. Kita mau promosiin pokoknya di akun media partner, di akun Toko Event, tapi nggak ada yang mau. Tapi promosi itu kita nggak pernah sampai bakar uang, bener-bener. Kalau startup yang lainnya tuh kan bakar uang, cari investor, bakar uang. Toko Event sampai sekarang nggak pernah ngedil ke investor, nggak pengen, malah kita nyari investor lah. Startup baru bangun nyari investor, terus bakar uang, tapi akhirnya tutup. Nggak, Toko Event nggak pernah sama sekali nyari investor, mau invest di Toko Event nggak pernah. Pokoknya kita bener-bener dari dana sendiri, kita pakai promosi yang dikit-dikit, nggak sampai bakar banyak banget, sampai bakar uang gitu. Set promosi kayak gitu. Jadi gimana ya, kita nggak yang ngarepin investor gitu loh. Nah, singkat cerita juga, jadi akhir tahun mulai beroperasional itu karena kita dipakai sama salah satu kampus IT di Bali, namanya Stikom Bali. Jadi dipakai tuh untuk acara tahunannya mereka. Jadi 2 dekade kayak 20 tahunan Stikom Bali itu yang ngadain konser, dan itu rame banget. Dan itu benar-benar deal real pertama kita, sampai benar-benar ada transaksi orang random masuk ke server kita, ke keuangan kita. Karena itu deal pertama ya. Jadi kita tuh masih agak ragu apakah ini servernya kuat, apakah nanti mungkin ada bug atau gimana, apakah nanti webnya bakal error atau gimana. Banyak banget dipertanyain tuh dulu sama kliennya sebelum deal. Tapi ya ujung-ujungnya nggak ada masalah apa-apa, malah aman gitu. Jadi tidak terkendala sama sekali untuk bagian server, error website atau kendala transaksi atau sebagainya, itu nggak ada. Benar-benar aman. Sampai pada akhirnya nggak tahu kenapa setelah dipakai sama Stikom, Toko Event itu bener-bener kayak berdatangan event-event random, nggak ngerti, berdatangan tiba-tiba pakai Toko Event apa segala, terus ngechat admin, ada yang chat admin, ada yang enggak. Sampai akhirnya kita nambah proteksi sedikit ya, nambah beberapa proteksi untuk Toko Event biar nggak sembarang orang tuh bisa buat event gitu loh.
Sampai pada akhirnya tim kita kewalahan. Ya, kita termasuk aku juga kewalahan banget ngadapin karena ngupdate web ini nggak gampang. Jadi perlu buru-buru lah tuh, apalagi sekarang trafficnya naik banget tuh, akhir tahun tuh trafficnya naik banget, tim sampai kewalahan ya. Sampailah akhirnya sambil jalan kita perbaikin pelan-pelan sampai sekarang Toko Event sudah berada dalam tahap versi 2 dan akan lebih banyak lagi fiturnya, akan lebih banyak lagi fitur yang bisa dipakai sama penyelenggara, dan keamanannya juga ditingkatin banget. Tentu juga legalitas dan yang lainnya benar-benar diperhatiin sekarang gitu. Nah, saking naiknya Toko Event nih, kemarin bahkan dipakai bahan penelitian. Benar-benar aku dihubungin tiba-tiba, Direktur Toko Event, kita mau ngadain penelitian nih untuk Toko Event, kapan bisa meeting kira-kira? Terus ada juga temanku yang mau pakai skripsi ya. Halo kak, boleh nggak saya pakai skripsi Toko Event bla 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 bla. Beneran banyak banget. Jadi benar-benar kayak proud lah ya, bangga lah ya gitu. Gue yang nggak expect gitu Toko Event tuh bakal senaik itu, sampai bahkan jadi penelitian lah, jadi skripsi lah, itu banyak banget. Nggak expect banget. Yang dari awalnya nyari klien sulit, di-read aja nggak ada yang mau, sampai sekarang kita dicariin terus sama klien. Nah, sampai kita ya tiap bulan ada aja lah yang meeting sama kita gitu, deal mau kayak Toko Event atau enggak. Tapi semua itu butuh perjuangan karena nggak ada yang instan juga. Jadi setiap bisnis tuh ada aja masalahnya, tapi dari masalah itu ya kita perbaikin lagi biar nggak kejadian masalah itu lagi. Jadi setiap ada masalah jangan dibiarin, diperbaikin, di-fixing apa yang perlu diperbaikin. Oh ini yang kurang, ya udah tambahin. Oh ini yang kayaknya kurang bagus, ya udah kurangin gitu. Just take out and take in. Jadi nggak ada yang instan, apalagi startup itu bener-bener ya, kalau modelannya bakar uang tapi kita nggak bakar uang. Jadi startup ya nggak ada yang instan, semua itu butuh proses pelan-pelan. Kadang-kadang ada yang instan cepat naik tapi cepat juga turunnya, makanya ikutin proses ya pelan-pelan. Apa yang perlu diupdate sambil jalan, pokoknya pelan-pelan aja. Bangun bisnis pun gitu, startup nggak cuma startup aja, bisnis UMKM pun kayak gitu ya, pelan-pelan, bangun pelan-pelan. Itu sama kayak bisnisku yang ketiga ini, Arkaya ini, itu UMKM, itu bukan startup. Jadi pelan-pelan aku bangunnya, pelan-pelan, udah setahun nih pelan-pelan bangun. Wah, pelan-pelan biar bertahannya lama gitu. Jangan cepat, tapi cepat juga jatuh. Tapi tetap harus disiplin dan konsisten, karena kunci dari keberhasilan disiplin dan konsisten. Mau kalian aduh males banget, disiplin aja, pokoknya disiplin. Aduh banyak masalah nih Toko Event, aduh disiplin aja, jalanin. Aduh kliennya minta ini minta itu, jalanin aja, disiplin, konsisten, dah jalanin aja. Bisnis apapun dah jalanin aja. Aduh kliennya aduh minta banyak ini itu, dah jalanin aja, konsisten pokoknya. Dan sampai sekarang Toko Event sudah memiliki lebih dari 1.500 pengguna ya, user, dan lebih dari 1.200 transaksi dengan ratusan transaksi setiap bulannya. Terima kasih yang telah menggunakan Toko Event. Nanti kita akan meningkatkan Toko Event lebih baik lagi ke depannya. Tentu juga di versi 2 ini akan banyak sekali perubahan yang ada di Toko Event. Nah, aku juga nggak tahu mau sharing apa lagi. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jadi kalau kalian ada saran atau apa, mungkin ditambahin di kolom komen. Kita welcome banget buat saran, suggestion ataupun offer dari kalian. Ya, jadi see you in the next video. Bye.